Baik, kembali lagi bersama kami di podcast PNIJ Yuk. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu dari SMP Negeri 1 Ngempol. Nah, selamat siang Pak Mamat sama Pak Rafiq. Selamat siang. Ya. Hari ini seharusnya pembahasan yang seru ya, karena kita sedang membahas tentang kantin sehat gitu ya. Nah, dalam hal ini podcast kita akan kebanyakan di hari ini utamanya akan membahas tentang kantin sehat. Nah, di sebelah saya juga sudah ditemani dengan Ibu Guru yang cantik dari SMP Negeri 1 BJ. Monggo, Bu, memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Juman. Perkenalkan saya Bu Nani yang membidangi Adoyata termasuk juga kantin sehat di SMP Negeri 1 BJ. Betul sekali. Beliau Bu Nani ini sebagai penanggung jawab utamanya atau koordinator ya di bidang Adiwiyata, utamanya di kantin sehat itu tadi. Nah, sekarang kita sharing-sharing mengenai kantin sehat. Yang pertama itu mengenai seputar sekolah Adiwiyata gitu. Mungkin kita saling sharing-sharing saja di sekolah kita atau di sekolah SMP Negeri 1 Ngempol itu tentang Adiwiyatanya seperti apa gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Mamat atau Pak Rafiq kalau Adiwiyata di SMP Ngempol itu seperti apa. Kita nanti saling sharing saja gitu. Terima kasih untuk di SMP kami, SMP Negeri 1 Ngempol. Kebetulan saat ini adalah dalam rangka maju mengikuti Adiwiyata tingkat provinsi ya gitu. Makanya kami itu berusaha sharing ke sekolah-sekolah yang Adiwiyatanya lebih tinggi dari kami. Kami dengar untuk di SMP Negeri 1 BJ ini sudah mencapai Adiwiyata tingkat mandirinya, maju ke mandiri. Nah, dari situ kami datang ke sini selain survei dan mendengar kabar yang di luar sana, kami melihat langsung seperti apa keadaan sekolah yang sudah mencapai Adiwiyata sampai tingkat mandiri seperti itu. Kita saling sharing-sharing nih. Adiwiyata kemarin bagaimana bisa sekolah kita bisa mencapai Adiwiyata mandiri kemarin? Mungkin step-stepnya atau mungkin pertamanya seperti apa sampai akhirnya mendapatkan Adiwiyata mandiri. Terima kasih Pak Juman ya. Jadi alhamdulillah insya Allah tahun 2023 kemarin Iya, 2023 kemarin kita sudah menerima penghargaan sebagai sekolah Adiwiyata mandiri. Jadi kita sangat bersyukur sekali bahwa hasil kerja keras kita semua, seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 BJ ternyata alhamdulillah membuahkan hasil pencapaian tersebut ya. Meskipun sempat gagal di tahun sebelumnya. Jadi banyak sekali yang kita persiapkan untuk bisa mencapai ke Adiwiyata mandiri. Termasuk juga yang paling utama adalah tentang proses pembelajaran. Jadi intinya pembelajaran kita mulai dari perencanaan perangkat kita itu semuanya harus berfokus pada peserta didik Terus juga di dalamnya juga tidak lepas dari inovasi-inovasi di dalam pembelajaran tersebut. Itu yang penting dalam Adiwiyata mandiri. Jadi intinya setiap mata pelajaran tersebut harus ada inovasinya. Setiap guru wajib memiliki inovasi. Nah, inovasi itu tidak hanya di bidang misalnya tentang penanaman saja, tapi semua aspek 6 aspek dalam Adiwiyata itu semuanya harus tercakup inovasinya kayak gitu. Misalnya penanaman dan pembibitan harus ada inovasinya sendiri. Terus misalnya juga tentang kompos ya, pengelolaan sampah harus ada inovasinya sendiri, dan itu semuanya itu semuanya dirangkum dalam suatu pembelajaran di kelas kita. Jadi tidak hanya IPA saja. Biasanya kalau IPA kan memang mudah Bang ya. Jadi inovasinya yang kita hubungkan dengan lingkungan, tapi ini
mencakup semua mata pelajaran dan insya Allah Iya, bisa betul. itu nggih. Semua mapel punya semua inovasinya semua sendiri. mapel punya gitu. inovasinya Yang sendiri-sendiri hubungannya dengan lingkungan. gitu, dengan ya. lingkungan nggih. Itu yang pertama ya. Terus termasuk juga peran serta dari anak didik kita ya dalam mendukung program ini. Terus juga masyarakat lingkungan sekitar, komite, Bapak Ibu tenaga pendidik, pendidikan itu semuanya terlibat langsung dalam menciptakan sekolah yang ramah lingkungan ini, utamanya Betul. menuju Adwiyata Mandiri kemarin. Jadi bukan kerja pribadi ini, Oh, jadi memang kerja seluruh masyarakat Hmm. anggota warga sekolah di SMP Negeri 1 Weji ini. Dan Mungkin bisa kita sharingkan nih untuk yang di SMP Negeri Gempol 1 ini itu sudah dalam tahap yang seperti apa untuk mencapai tadi ya sampai ini provinsi nggak Pak? sampai provinsi mau maju Mau ke maju provinsi ke ya. provinsi. Nah, sekarang sudah dalam tahap seperti apa? Mungkin kita saling sharing-sharing. Ya. Untuk saat ini kami 1-2 minggu yang lalu sudah pengajuan untuk ke tingkat provinsi. Kita sudah mengirimkan dokumen sesuai dengan keadaan real di sekolah kami. Memang betul yang disampaikan Bu Nani tadi, luar biasanya itu memang yang saya lihat di sini semua komponen bisa bekerja. Ya. Memang dari situ kami bisa flashback melihat diri kami memang kebanyakan awal untuk ingat mencapai kabupaten dulu sampai sekarang mau maju provinsi itu mindset guru itu kesannya emang yang bisa Adwiyata hanya IPA mungkin. Nah, IPA mungkin dan juga ada guru keterampilan yang memanfaatkan sampahnya itu. Nah, itu yang perlu kami bangun di sekolah kami bahwa semua mapel bisa berkontribusi untuk untuk inovasi di bidang Adwiyata terutama yang ramah lingkungan. Seperti apa mengkaitkan mata pelajaran yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan Adwiyata ternyata bisa dihubungkan dan itu real tidak dibuat-buat. Nah, seperti itu nggih. Mungkin Bu Nani bisa menyontohkan ya yang kami sering itu yang ditanya teman-teman guru contoh beberapa mapel yang terkadang itu sulit mengkaitkannya. Mungkin kalau guru PKN, guru olahraga itu kadang untuk mau gimana ceritanya olahraga melibatkan dengan Adwiyata. Sering mereka bertanya padahal meskipun secara analisa gamblang kami bisa sebetulnya tapi kita cari trik yang terbaik bagaimana mengaitkan mereka supaya ikut berperan aktif di Adwiyata. Monggo. Ya. Ini untuk contoh mungkin Bu ya. contoh Karena kebetulan saya kan juga guru bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau dari bahasa Indonesianya sendiri mungkin kita bisa menggunakan media. Nah, medianya ini untuk mengaitkannya dengan lingkungan. Nah, ibaratnya misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia di materi poster iklan slogan. Nah, kita bisa menggunakan hal-hal yang bertemakan lingkungan untuk diterapkan kepada anak-anak membuat Posternya. terus iklannya, slogannya seperti apa yang itu bertemakan lingkungan. Terus di PPKN pun juga sama sebenarnya kan di undang-undang kita kan juga bakal benar-benar diatur bagaimana kita menjaga lingkungan. Mungkin bisa dari pembelajaran PKN itu nanti dikaitkan dengan pembelajaran yang temanya memberdayakan diri sendiri untuk bisa menjaga lingkungan misalnya begitu. Terus kalau yang olahraga mungkin tadi ya ini saya hanya mengimajinasikan karena kalau misalnya sebenarnya bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Ibu guru yang di bidang olahraga bagaimana kemarin membuat rencana pembelajaran yang itu bertemakan lingkungan. Tapi menurut saya media itu bisa cukup mudah untuk digunakan biar temanya itu menjadi tema lingkungan gitu. Atau mungkin misalnya dengan kearifan lokal kita menggunakan permainan-permainan tradisional misalnya begitu yang ramah-ramah lingkungan itu digunakan untuk pembelajaran setiap hari misalnya begitu, salah satunya misalnya begitu. Ada pula yang
pelajaran yang lain. Insya Allah semuanya saya rasa bisa. Bisa, Ya, Bu. insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tapi kalau itu mungkin saya yakin semua Bapak Ibu Dewan Guru dimanapun saya yakin punya inovasi yang luar biasa, termasuk di SMP Negeri 1 Ngempol ya. Saya yakin guru-gurunya juga inovatif semuanya, kreatif. Saya yakin provinsi sudah dilibas, habis ini bisa sampai ke nasional juga. Amin, Gitu amin. ya. Amin. Amin. Gitu. Terus yang tidak kalah pentingnya ini, untuk merubah inovasi kan tidak hanya Bapak Ibu guru, kan tenaga pendidikan, tenaga pendidikan, tapi ada di luar ini yang komponen juga penting juga. Itu yang kami ingin lihat di sini tentang kantin, Mbak Ahmad ya. Kantin di mana ketika kantin ini kita melibatkan pihak ketiga, di mana mindsetnya tidak sama dengan Bapak Ibu guru tenaga pendidikan. Kadang itu arah kita sudah jelas, tapi mereka itu kurang bisa memahami. Nah ini kami mencontoh, nanti mungkin Pak Awati bisa lebih detail menanyakan seperti apa kantin di SMP 1 Beji ini sehingga bisa bersinergi dengan program Adiwiyata. Nggak mungkin dari Pak Mamat nih katanya, atau dari kita dulu. Iya, silakan. Ya. Kalau sepengetahuan saya tentang kantin sehat ini, kemarin ya kita alhamdulillahnya kita sudah mendapat Juara dua. Tapi ini dalam rangka memeriahkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Koperasi Dharma Wanita ya, Dharma Wanita. Nah, dari Dharma Wanita ini alhamdulillahnya kantin kita di SMP 1 Beji ini mendapatkan peringkat 2 se-kabupaten. Nah, sebelum ini sebenarnya SMP kita juga pernah meraih peringkat 4 nasional, Bu ya. Tahun 2020. Gitu. Nah, memang untuk meraih itu memang perlu perjuangan, perlu beberapa hal yang perlu kita samaratakan ininya, persepsinya satu, kemudian antara Bapak Ibu Dewan Guru, peserta didik, semua tenaga kependidikan dan juga penjamah-penjamah kantinnya, yaitu perlu koordinasi yang jelas. Nah, seperti yang kemarin ini ketika alhamdulillahnya kita mendapatkan peringkat 2 itu, kita juga perlu yang namanya juga ini ya, kantin sehat ya. Jadi ada hubungannya sama Adiwiyata kan gitu. Nah, kebetulan di Adiwiyata juga diatur sedemikian rupa mengenai kantin sehatnya. Mulai dari wadah yang digunakan, mulai dari makanan-makanan yang seharusnya tidak mengandung 5P itu ya, warna, perasa, pengenyal dan sebagainya itu. Nah, kita juga bekerja sama dengan puskesmas agar nantinya kantin ini benar-benar sesuai dengan tarifnya menjadi kantin sehat gitu. Nah, kemudian untuk mencapai satu persepsi yang sama dengan pihak ketiga tadi, katanya Pak Rafiq itu tadi, dengan penjamah-penjamah kantinnya, memang kita selalu koordinasi dengan beliau-beliau ini untuk bagaimana membuat sekolah kita itu menjadi sekolah yang ramah lingkungan, menjadi sekolah yang sehat gitu ya, makanannya makan makanan sehat, dan kita mengusahakan untuk tidak menggunakan wadah-wadah makanan yang itu terbuat dari plastik gitu. Kita usahakan misalnya ya, kita gunakan kertas wadah yang terbuat dari kertas dan juga daun pisang gitu untuk digunakan di kantin. Jadi sampai saat ini tetap memang tidak ada perubahan, kita tetap menggunakan wadah yang ramah lingkungan gitu. Jadi anak-anak tidak membuang sampah yang berupa sampah plastik yang susah untuk didaur ulang gitu. Jadi kita menggunakan sampah-sampah atau wadah-wadah yang itu nanti yang menjadi sampah yang ramah lingkungan. Mungkin bisa ditambahi sama Bu Nani. Oke, ini tadi terkait kantin ya. Jadi memang untuk kantin kita itu sebisa mungkin kita melaksanakan SOP kantin dengan benar-benar, tidak hanya ketika ada penilaian saja Bapak nih.
Jadi mulai dari makanan yang dijual oleh para penjamah di sana itu kita usahakan memang benar-benar bebas dari 5B itu ya. Terus yang kedua juga inovasi makanan juga harus ada di kantin itu. Tadi inovasi makanan kalau di SMP kita itu anak-anak itu kita gilir membuat inovasi yang terbuat dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Misalnya ada yang bikin getuk, ada yang bikin bolu pisang. Itu biasanya anak-anak yang jual, Pak. Biasanya dijual di depan gerai minuman tadi. Di situ anak-anak yang jualnya. Tadi kan Bapak yang kunjungan ke sini tadi sudah istirahatnya sudah selesai kan ya. Jadi itu sudah habis, Bapak. Jadi itu inovasi dari kantin kita sebenarnya. Jadi dari anak-anak kita juga selain belajar untuk berwirausaha, belajar untuk mengangkat potensi lokal daerahnya masing-masing untuk dibuat kreasi makanan dan minuman itu. Jadi itu juga selain anak-anak juga kita sendiri, Pak, yang buat. Termasuk saya tadi ada minuman dari susu itu kan ya, itu dari peternakan kita sendiri. Ada juga yang dari minuman kunir tadi nih. Kunir tadi juga dari tanaman kita sendiri kayak gitu. Oke. Jadi intinya kantin pun kita integrasikan dalam Adiwiyata itu wajib dan pasti nggih. Termasuk kita kantin itu bebas sampah yang membuat timbunan-timbunan itu sudah tidak ada, alhamdulillah, di sekolah kita nggih. Karena anak-anak juga kita sarankan setiap anak itu membawa, kalau nggak membawa minuman paling nggak membawa tumbler atau membawa piring plastik yang sekiranya itu bisa dipakai tiap hari, harusnya dicuci. Dari rumah ditaruh di kelas masing-masing. Di kelas ditaruh kontainer. Ada kontainer. Kontainernya. Terus setiap kelas juga anak-anak itu menyediakan sabun pencuci piring itu. Jadi insya Allah sampah mengurangi sangat minim Sangat sekali. mengurangi. Sampah yang tidak bisa daur ulang itu sangat minim di sekolah kita. Dan kita juga usahakan untuk selalu CTPS mulai dari sejak COVID kemarin, bahkan sebelumnya. Sebenarnya kan itu sudah pembiasaan yang dari dulu gitu kan, cuci tangan dengan sabun gitu kan. Nah, ada beberapa hal yang mungkin menjadi indikator-indikator sekolah kita bisa meraih peringkat 2 tadi gitu. Insya Allah seperti itu untuk kantin sehat. Mungkin dari Pak Mamar mungkin ada tambahan. Iya. Jadi terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena sudah diterima dengan baik untuk kami belajar studi tiru. Katanya studi tiru tentang Adiwiyata. Dan Adiwiyata itu memang betul tadi dikatakan banyak rentetannya, antara lain lingkungan sehat, kantin sehat, dan seterusnya, termasuk di administrasi pembelajaran dan seterusnya, itu banyak sekali. Nah, yang kami pelajari dari sana tadi itu memang dari segi kebersihannya itu memang bersih ya, jadi lingkungannya bersih, sangat menunjang ya, menunjang tentang Adiwiyata. Kemudian kami memang mau belajar ke sana untuk Adiwiyata tingkat provinsi. Nah, kami sudah berusaha bagian administrasi, kemudian lingkungan sudah. Namun kadang itu terkendalanya itu memang lingkungan yang tidak di luar jangkauan kita. Misalnya banjir. Jadi kalau musim hujan itu di sekolah kami itu masih tergenang air. Kemudian untuk saluran pembuangan air ini yang kadang kita itu kesulitan, termasuk di kantin. Kantin itu kan bagian belakang di sana, bagian belakang. Kemudian kalau memang bagian belakang itu memang tepatnya air mengendang di sana. Nah, ini kami sudah berupaya semaksimal mungkin sehingga kalau penilaian dari tim Adiwiyata itu di musim hujan, otomatis kita negatifnya itu
pembuangan saluran air itu yang kesulitan kami. Kalau air itu kami sudah gunakan PDAM. Kemarin kita kerjasama dengan Puskesmas. Insya Allah itu sudah dicek dan nilainya juga baik, nggak layak untuk dikonsumsi untuk anak-anak untuk air. Hanya itu tadi untuk kendalanya di di saluran air pembuangan itu. Kemudian kami juga mau mencoba sudah berjalan tentang pengurangan penggunaan plastik, sehingga anak-anak kita harapkan itu membawa tumbler. Ini sudah mulai berjalan di sana. Namun masih ada kendala-kendala sedikit. Memang anak-anak butuh waktu untuk pembiasaan, pembiasaan penggunaan tumbler itu. Sehingga nanti dengan penjelasan dari SMP 1 Beji ini mungkin nanti akan kita koordinasi dengan tim yang ada di SMP 1 Gempol, hingga nanti kita berupaya untuk maju ke tingkat provinsi. Itu harapan kami. Terus yang berikutnya, saya juga mohon maaf karena mengganggu waktu panjenengan semua yang ada di SMP 1 Beji ya. Kedatangan tamu Iya. Ternyata tadi banyak ilmu yang kami terima dari sini, sehingga nanti paling tidak kita terapkan di sana semampu kami. Memang ini istilahnya program tahunan. Kita punya program tahunan 2024 kemarin itu kita studi tiru ke SMP 1 Bangil. Nah, sekarang 2025 kita ke Beji. Kenapa? Kita anggap tetangga kita yang notabene-nya tetangga tapi kualitasnya bagus, SMP 1 Beji itu. Kenapa? Yaitu tadi adiwiyatanya tingkat sudah mandiri, kemudian kantinnya sudah pernah juara 2. Nah, itu. Nah, ini yang nanti akan kita diskusikan dengan teman-teman yang ada di sana. Itu saja dari saya. Terima kasih. Intinya Pak nggih, kalau memang kantin itu intinya yang nomor 1 adalah makanannya harus benar-benar sehat nih, bebas 5P tadi. Terus tidak boleh menggunakan plastik. Terus juga para penjamahnya juga harus mengikuti SOP yang benar. Jadi harus pakai celemek, harus pakai penutup kepala gitu, itu wajib. Tidak boleh pakai perhiasan. Yang perempuan itu kayak dan harus ada wastafelnya di dalam. Itu memang standar untuk kantin yang sehat. Itu alhamdulillah kita penuhi meskipun perlahan-lahan. Jadi surplusnya kita penuhi perlahan-lahan Pak. Iya, betul. Jadi kayak ngoten. Luar biasa sekali sih ini perbincangan kita pada siang hari ini mengenai mulai dari adiwiyata tadi sampai kantin sehat, karena memang selalu ini ya, selalu berkaitan antara adiwiyata dengan kantin sehat ini. Nah, pembicaraan kali ini memang sungguh seru sekali mengenai kantin sehat. Nah, kita mungkin bisa ditarik kesimpulan semuanya ya nanti. Artinya sebenarnya mengenai lingkungan itu kan sudah menjadi tanggung jawab kita semuanya gitu ya. Anak-anak juga Bapak Ibu Dewan Guru. Nah, mengenai kita bisa mendapatkan peringkat atas keberhasilan menjadi sekolah adiwiyata, menjadi sekolah kantin sehat tingkat kabupaten, tingkat nasional, itu kan memang mungkin menjadi bonusnya dengan bagaimana kita membiasakan diri untuk menjaga lingkungan kita menjadi lingkungan yang indah, bersih. Dan kalau kita sudah menjaga lingkungan kita menjadi bersih dan indah, saya yakin semuanya akan merasa nyaman gitu ya. Saya rasa podcast kita sudah selesai di siang hari ini. Terima kasih atas kedatangan Bapak. Sama-sama, kami terima kasih sekali ya. Perbincangan kita. Demikian podcast siang hari ini. Kembali lagi kita akan bertemu di podcast Speniji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.